Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. I'm Fadil Zahari. Hadir, Bu. M. Hafid Maulana. Hadir, Bu. M. Lutfi Sinur. Hadir, Bu. M. Rizky Pratama. M. Rizky Septiawan. Seni budaya ini ada 4 subjek, yaitu seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater atau drama. Beberapa minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang seni rupa, dan juga sudah menyelesaikan tugas. Sedikit mengulas tentang seni rupa terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama seni rupa 2 dimensi, yang kedua seni rupa 3 dimensi. Seni rupa ada juga unsur-unsurnya, yaitu titik, bidang, garis, warna, dan lain sebagainya. Untuk minggu ini, kita akan mempelajari tentang seni tari, dan sudah juga Ibu beri tugas pada minggu lalu. Silahkan buka buku catatan kalian, atau buka buku paket yang telah kalian miliki. Hari ini kita akan mempelajari tentang seni tari. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang apa itu tari, apa itu gerak tari, unsur-unsur tari, dan lain sebagainya. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama ada pengertian tari. Tari adalah ungkapan perasaan manusia yang diwujudkan melalui gerak. Gerak tari adalah gerak tubuh yang selaras dan seirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Gerak adalah unsur utama dari tari. Unsur tari ada 3, wiraga, wirama, wirasa. Pada wiraga atau raga adalah penampilan gerakan para penari. Yang kedua ada wirama. Wirama atau irama adalah gerakan yang dilakukan penari dengan mengikuti irama sehingga menciptakan keharmonisan dan keserasian gerak. Yang ketiga ada wirasa atau rasa. Adalah penghayatan atau penjiwaan yang diekspresikan melalui gerak. Unsur-unsur gerak tari. Ada unsur ruang, waktu, dan tenaga. Pada unsur ruang terbagi menjadi 2. Ada jangkauan gerak dan level atau tingkatan gerak. Pada jangkauan gerak ada jangkauan gerak sempit, sedang, dan luas. Pada tingkatan gerak atau level gerak ada tinggi, sedang, dan rendah. Pada level tinggi biasanya gerakan kaki menjinjit dan melompat. Pada gerakan level sedang menggunakan gerakan berdiri atau duduk. Pada gerakan level rendah menggunakan gerakan tertidur dan menjongkok. Unsur gerak tari yang kedua ada waktu. Waktu adalah lamanya satu gerakan yang dilakukan oleh penari. Kita menggunakan gerakan ukel untuk mencontohkan waktu. Gerakan ukel adalah gerakan memutar pergelangan tangan dengan jari tangan ngiting. Gerakan waktu ada 3, waktu lama, sedang, dan cepat. Pada waktu lama, hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada gerakan sedang, 1, 2, 3, 4. Pada gerakan cepat, 1, 2. Yang ketiga ada tenaga. Yang ketiga ada tenaga.
Tenaga ada tenaga ringan dan tenaga berat. Tenaga adalah kekuatan gerak yang dilakukan oleh penari. Yang kelima ada jenis tari. Jenis tari terbagi menjadi dua. Jenis tari berdasarkan alirannya dan jenis tari berdasarkan jumlah penarinya. Pada jenis tari berdasarkan alirannya, ada tari tradisi dan tari kreasi. Tari tradisi adalah tari yang diwariskan secara turun-temurun dari masa ke masa. Tari tradisi terbagi menjadi dua, tari tradisi klasik dan tari tradisi kerakyatan. Pada tari tradisi klasik, contohnya ada tari gending. Tari tradisi klasik adalah tari yang lahir di lingkungan keraton atau kalangan bangsawan. Dan tari klasik ini menggunakan pakem-pakem atau aturan-aturan tertentu. Tari kerakyatan adalah jenis tari yang lahir dari masyarakat lokal atau masyarakat menengah ke bawah. Contohnya tari rai-rai dari Kabupaten Lahat. Jenis tari berdasarkan alirannya yang kedua ada jenis tari kreasi. Jenis tari kreasi ada tari kreasi tradisi dan tari kreasi non-tradisi. Pada tari tradisi adalah tari pengembangan dari tari tradisional. Contohnya tari tanggai, tari lilin siwa, dan tari pagar pengantin. Tari kreasi non-tradisi ada dua, tari modern dan tari kontemporer. Pada tari modern adalah tarian yang diciptakan kaum muda dan sifatnya hanya mencari popularitas dengan gerakan yang sedang tren atau musiman. Contohnya tari breakdance, tari hip hop, balet, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tari kontemporer. Tari kontemporer adalah tari yang gerakannya simbolis dan mempunyai pesan yang disampaikan oleh penata tari. Contohnya tentang lingkungan, sosial, politik, dan percintaan. Jenis tari yang kedua ada jenis tari berdasarkan jumlah penarinya. Jenis tari berdasarkan jumlah penarinya ada tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok. Pada tari tunggal, adalah jenis tari yang diperagakan oleh satu orang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Pada tari berpasangan, adalah jenis tari yang dilakukan oleh dua orang, baik itu laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Yang ketiga ada tari kelompok. Tari kelompok adalah jenis tari yang diperagakan oleh 3 orang atau lebih. Selanjutnya ada jenis gerak tari. Jenis gerak tari terbagi menjadi 2, jenis gerak tari murni dan jenis gerak tari maknawi. Pada jenis gerak tari murni adalah gerakan yang menonjolkan unsur keindahan semata. Contoh pada gambar. Dan gerak maknawi adalah gerakan yang memiliki maksud yang khusus, disampaikan dengan makna dan tujuan secara spesifik. Ini contoh gerak tari sembah dan tabur bunga. Pada gerak tari sembah itu mempunyai maksud sebagai penghormatan kepada para tamu. Fungsi tari ada 6. Fungsi tari sebagai sarana upacara, yang kedua ada sarana hiburan, yang ketiga ada sarana pendidikan, yang keempat sarana pertunjukan, yang kelima sarana pergaulan, dan terakhir sarana penyaluran terapi. Unsur pendukung tari ada 6 juga, tata pentas atau tata panggung, sound system,
tata lampu, tata busana, tata rias, iringan tari atau musik. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Siapa yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya. Saya, Bu. Ya, silahkan Akila. Nama saya Akila Galuh Farhana. Ingin bertanya, tadi Bu menjelaskan tentang fungsi tari, ada perbedaan antara fungsi sebagai sarana hiburan dengan fungsi sebagai sarana pertunjukan. Baik, terima kasih Akila. Jadi perbedaan antara fungsi tari sebagai hiburan dan fungsi tari sebagai pertunjukan adalah pertama fungsi tari sebagai sarana hiburan. Bertujuan untuk menghibur, contohnya pada acara tari di pernikahan. Sedangkan fungsi tari sebagai sarana pertunjukan, fungsi tari ini mempunyai konsep yang matang, baik tata lampu, kostum, dan lain sebagainya. Tetapi, fungsi tari sebagai pertunjukan juga bisa digunakan sebagai hiburan. Bagaimana, Akila? Mengerti, Bu. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Elsa Salsabila mau bertanya tentang materi jenis tari berdasarkan alirannya. Tadi Ibu menyebutkan tari kreasi, tolong jelaskan apa itu tari kreasi. Terima kasih. Jadi, tari kreasi adalah tari yang diaransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam tarian tersebut. Bagaimana? Paham, Bu? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan kali ini? Naila, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan hari ini adalah pengertian tari, pengertian gerak tari, unsur gerak tari terbagi menjadi 3, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Jenis tari ada 2, yaitu jenis tari berdasarkan alirannya dan jenis tari berdasarkan jumlah penari. Jenis gerak tari ada 2 juga, yaitu gerak murni dan gerak maknawi, fungsi tari dan unsur pendukung tari. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan untuk pertemuan ini? Kalau tidak ada, jadi kesimpulan pada pertemuan ini, yang pertama ada tari, yang kedua ada gerak tari, yang ketiga ada unsur tari berupa wiraga, wirama, wirasa. Yang keempat ada unsur gerak tari, ruang, waktu, dan tenaga. Yang kelima ada jenis tari. Jenis tari ada 2, jenis tari berdasarkan alirannya dan jenis tari berdasarkan jumlah penarinya. Selanjutnya ada jenis gerak tari. Jenis gerak tari ada jenis gerak tari murni dan jenis gerak tari maknawi. Yang ketujuh ada fungsi tari. Ada 6, fungsi tari sebagai hiburan, fungsi tari sebagai pertunjukan, fungsi tari sebagai sarana upacara. Yang kedelapan ada unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari ada tata rias, tata pentas, iringan atau musik, dan lain sebagainya. Tugasnya nyusul di grup WA aja ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.